Shalom jemaat Tuhan, bagaimana sudah siap untuk mengikuti ibadah online hari ini? Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan sebelum kita memulai ibadah hari ini. Yang pertama, untuk ibadah online masih akan tetap kita laksanakan sampai waktu yang belum ditentukan mengikuti instruksi PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, jangan lupa bahwasanya ibadah online akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 pagi sampai dengan selesai. Jadi pastikan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhir pada jam yang sudah ditentukan. Yang ketiga, untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan secara langsung pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 1, atau bisa langsung mentransfernya ke nomor rekening di bawah ini. Selanjutnya, ada beberapa Bapak Ibu atau Saudara yang berulang tahun, diantaranya. Dan juga selamat ulang tahun pernikahan untuk Ibu Helen dan juga Bapak Dede. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mulai ibadah hari ini, pastikan untuk bisa mempersiapkan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bersama-sama kita akan masuk di dalam ibadah online. Hari ini di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Biarlah waktu dan jarak tidak membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Kita persiapkan ibadah kita di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang mencipta dengan segala kuasanya dan yang memelihara dengan segala kesetiaan tangannya semua apa yang telah diciptakannya itu. Dengan demikian turunlah atas kita sekalian damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus memimpin ibadah online kita dari awal hingga usainya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun hari ini berada, marilah kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita sama-sama siapkan diri kita dimanapun kita berada untuk menyembah Tuhan. Karena kita punya Allah yang layak untuk disembah. Kita punya Allah yang layak untuk ditinggikan. Biarlah setiap diri kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Yeah.
Kaulah sumber kehidupanku.
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. You stand between the Lord and me, and I live to honor you. And I love to read my life is over and don't you Kalau hari-hari ini Tuhan kami mulai lesu Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Kami mau dikuatkan lagi Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-Mu yang setia Bapa. Kami mau menjadi penyembah-Mu yang benar di hadapan Engkau Bapa. Sehingga Tuhan walaupun hari ini Tuhan kami beribadah secara online Tuhan, itu tidak mengurangi Tuhan sedikit pun Tuhan kasih-Mu dalam setiap hati kami Bapa. Itu tidak mengurangi sedikit pun Tuhan perlindungan yang Engkau berikan sepanjang hari bagi kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan kami punya Allah yang layak Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Kami punya Allah yang melindungi setiap kami Bapa. Bahkan Tuhan setiap rambut kami yang jatuh Tuhan tidak akan jatuh Tuhan tanpa izin Kau ya Bapa. Kami tahu Tuhan kami punya Allah yang dahsyat Bapa. Kami tidak akan khawatir Tuhan dengan hari-hari kami Tuhan hari-hari ini Bapa. Kami mau percaya di dalam Engkau Tuhan. Kami mau semakin taat di dalam Engkau Bapa. Sehingga Tuhan di dalam kondisi saat ini Tuhan mungkin kami sudah mulai lesu Tuhan, kami sudah mulai loyo Tuhan. Kami boleh dikuatkan lagi Tuhan. Iman kami boleh diteguhkan lagi Bapa. Sehingga Tuhan setiap iman kami boleh kokoh Tuhan dan tidak boleh sedikit pun Tuhan. Kami mau mulai Tuhan setiap pujian kami Bapa, setiap penyembahan kami Bapa. Kami mau roh kami menyala-nyala di hadapan Engkau Bapa. Sehingga Tuhan menjadi penyembahan Tuhan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Kau berkati kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, hati sebagai hamba Bapa yang siap untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan ibadah hari ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau puji nama Tuhan, sebab nama Tuhan tinggi untuk dipuji. Haleluya Tuhan. Sebab iman kita adalah dasar dari segala sesuatu yang bisa kita lihat. Amin. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak terlihat. Imanku, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu, bersama Rohmu. Kami pasti menang Tuhan, pasti menang. Mari puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Kalau kita ada hari ini, kita ada saat ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Aduh, hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini selalu menyatakan kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
mampu dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Maka saya lagi mengikuti dengan langsung. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup Tuhan. Aku hidup hari ini seluruh berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saudaraku yang kekasih, sebelum kita akan masuk di dalam firman Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini sebagai kami ada. Ini semuanya karena berkat kasih kemurahan-Mu. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 Tuhan, kami percaya, kami orang-orang percaya-Mu ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang Maha Tinggi. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah ketakutan global saat ini, sekalipun di rumah masing-masing kami boleh tetap mengikuti ibadah di hadirat-Mu Tuhan.
Bapak, kalau sebentar firman Tuhan sudah disampaikan, kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin dan mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semuanya ya Tuhan. Di dalam nama segala nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada. Kiranya jarak tidak membuat kita kehilangan sukacita surgawi. Jarak tidak membuat kita terpisah secara rohani. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan hari ini. Tema firman Tuhan hari ini, bersatu dalam ikatan Roh Kudus. Bersatu dalam ikatan Roh Kudus. Dalam film Dunia Binatang, saudara, terutama di benua Afrika, berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang berani, dia yang menang. Tetapi kekuatan secara personal atau individual itu akan dikalahkan oleh kekuatan yang terbentuk oleh karena komunal, kebersamaan. Sekalipun lemah, namun yang lemah itu dikumpulkan jadi satu, akan bisa mengalahkan kekuatan yang personal atau sendiri-sendiri atau lebih sedikit. Contoh, singa akan binasa saat menghadapi kelompok kerbau liar yang bersatu melawan ganasnya dan kuatnya si raja hutan itu. Tetapi manakala kerbau itu yang lainnya hanya melihat, hanya sebagai penonton, sementara kerbau yang terkuat, kerbau yang terbesar, sekalipun menghadapi singa si raja hutan, maka kerbau itu akan binasa. Tetapi kalau kerbau yang lain bersehati bersatu menghadapi singa si raja hutan, maka singa si raja hutan sekalipun kuat, dia akan kalah dan binasa. Demikian pun kita, saudara. Kita harus sadar betul bahwa kita ini telah diikat oleh satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, Roh Allah itu sendiri. Sehingga saudara dan saya, kita semuanya adalah satu adanya di dalam ikatan satu Roh Kudus. Saya mengajak saudara sekalian menyimak di dalam bacaan ayat firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi ayat firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudaraku yang kekasih, ini adalah isi daripada sebuah kerinduan Paulus melalui suratnya yang dilayangkan kepada jemaat orang-orang percaya yang ada di kota Korintus. Saudaraku yang kekasih, di dalam penjara Rasul Paulus mengungkapkan kerinduannya kepada jemaat yang ada di kota Korintus, agar jemaat yang ada di Korintus itu, yang plural,
yang majemuk, mereka tetap bersatu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Korintus pada waktu itu adalah kota metropolitan, di mana seluruh suku bangsa ada di tempat itu untuk mengadu keberuntungan. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang Yahudi perantauan, termasuk orang Yunani, bahkan semua tingkatan sosial ada di sana. Dan termasuk di dalam komunitas jemaat Kristen yang ada di Korintus. Mereka tidak hanya terdiri dari satu kelompok saja, satu suku saja, satu bahasa saja, tetapi plural. Di dalam pluralitas itulah sendiri, saudara, seringkali rawan dengan konflik. Nah, Paulus mendengar akan hal itu. Sebab itu, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, Paulus menghimbau agar jemaat di Korintus menjadi berkat buat banyak orang. Lewat apa? Lewat hidup di dalam persatuan. Karena siapapun kita di dalam keberbedaan itu, kita tuh diberi minum oleh satu roh. Saudaraku yang kekasih, kita ini, saudara dan saya, adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus, saudaraku yang kekasih. Kalau kita sadar bahwa kita adalah tubuh Kristus, maka tidak ada lagi perasaan bahwa aku lebih penting daripada orang lain. Aku lebih berguna daripada orang lain. Aku lebih tinggi derajatku daripada orang lain. Aku lebih baik daripada orang lain. Aku lebih lagi daripada orang lain. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita adalah satu tubuh Kristus, kita memiliki sebuah perasaan kesamaan, saudara. Perasaan kesederajatan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih hina. Kita semua masing-masing memiliki peran yang sama, posisi yang sama, harga yang sama. Tubuh Kristus adalah satu. Tubuh Kristus sekalipun berbeda adalah satu adanya. Memang, saudaraku yang kekasih, di dalam praktek kejemaatan kita itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, peran yang berbeda-beda, pelayanan yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda. Tetapi itu semuanya adalah oleh karena berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya untuk menjadi alat kemuliaannya, untuk memproklamasikan siapa Allah, siapa Tuhan yang kita sembah itu. Sehingga keberadaan kita ini bisa menjadi berkat buat lain orang. Jangan sampai keberbedaan itu membuat batu sandungan, baik internal, maksudnya antar jemaat. Jangan sampai kita ini menjadi batu sandungan buat sesama kita jemaat Tuhan. Atau apalagi menjadi batu sandungan buat orang-orang di luar sana, saudara. Karena kita ini adalah duta-duta Kristus
Karena saudara dan saya adalah garam dan terang yang harus bisa berfungsi secara baik. Dan kita harus memaksimalkan iman Kristiani kita di dalam kehidupan yang nyata. Kalau masing-masing kita menyadari bahwa kita adalah satu, maka tidak akan ada roh namanya roh perpecahan. Tidak ada namanya roh dengki. Tidak ada namanya roh iri hati. Tidak ada namanya roh saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada roh saling membenci satu dengan yang lain. Tidak ada roh saling tidak suka dengan satu dengan yang lain. Namun yang adalah saling mensupport, saling mendukung satu dengan yang lain. Seperti anggota tubuh Kristus. Semua anggota tubuh Kristus ini bisa sempurna kalau salah satu dengan yang lain itu saling mendukung, saudara. Maka itulah akan terbentuk sebuah satu kesatuan tubuh yang sempurna. Saudaraku yang kekasih, kita sebagai satu tubuh Kristus, mari kita saling menghargai, saling menghormati, saling mensupport, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak saling menuntut. Kalau kita itu saling menuntut, saling menghakimi orang lain, maka kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam iman Kristiani kita. Saudara, jangan saudara berpikir bahwa sayalah yang perlu diperhatikan oleh orang lain, sementara saudara tidak mau memperhatikan yang lainnya. Jangan saudara berpikir bahwa sayalah yang harus dikasihi oleh orang lain, sementara kita tidak mau belajar mengasihi orang lain. Tidak, saudara sekalian. Hukum satu kesatuan tubuh Kristus adalah saling. Bukan saling menuntut, tapi saling mengerti, saling menghargai, saling mengasihi, saling mensupport satu dengan yang lain, saling membangun di dalam keimanan, di dalam kehidupan yang nyata. Saudara, kenapa? Karena kita diberi minum oleh roh yang satu, roh yang sama, yakni yang saya katakan tadi, Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, Roh Allah, dan itu adalah satu pribadi. Saudara, kita ini memiliki satu gen yang sama, satu darah yang sama, yakni darah yang mengalir. Kehidupan rohani kita ini akan dialiri oleh genetika ilahi, yakni Roh Kudus. Maka kalau yang ada di dalam hidup rohani kita ini ada gen yang sama, maka tabiat kita, karakter kita, perilaku kita pasti seragam, sama, yakni tabiat, karakter, perilaku yang didasari oleh kasih Kristus, yang didasari oleh kasih Allah, dan ini adalah wajib, hukumnya mutlak, harus. Kalau di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, saudara, tabiat kita, karakter kita, perilaku kita tidak menunjukkan akan tabiat, karakter, perilaku yang didasari dengan kasih, maka kita perlu pertanyakan, gen dari siapa itu? Jangan sampai genetika yang dari luar Roh Kudus itu merasuki
mengkontaminasi akan kehidupan kerohanian kita. Sehingga watak, karakter, tabiat kita, perilaku kita ini menyimpang daripada karakter roh Yesus Kristus. Mari saudaraku yang kekasih, jangan kita lagi melihat perbedaan dari antara kita. Jangan pernah kita kembali mengungkit perbedaan di antara kita. Dari sisi sosial, jangan pernah ada kita yang mengatakan, aku dari status sosial yang lebih tinggi daripada kamu atau daripada mereka. Aku dari status sosial yang lebih rendah daripada mereka. Sehingga di situ ada rasa saling menganggap dirinya hebat karena dari status sosial yang tinggi. Atau menganggap diri nggak berguna dan hina karena merasa dari status sosial yang rendah. Kita patahkan itu semuanya. Karena kita adalah satu genetika. Jangan kita melihat lagi perbedaan dari sisi pendidikan. Saudara sekalian. Ya. Memang ada sebagian dari kita diberikan kesempatan untuk mencapai gelar yang tinggi. Namun ada sebagian dari antara kita bahkan tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi, bahkan pendidikan menengah sekalipun. Namun hal itu tidak membuat kita ini terpecah sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Jangan melihat lagi dari sisi perbedaan ekonomi. Karena semua yang kita miliki ini adalah oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Yang kaya jangan merasa dirinya hebat dan lebih penting. Demikian pula yang belum kaya, yang hidup sederhana jangan merasa diri minder dan hina. Semua yang kita miliki adalah miliknya Tuhan, saudara. Jangan kita lagi melihat perbedaan dari suku bahasa. Seperti tadi Petrus katakan, ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jemaat Korintus terdiri daripada orang Yahudi, orang Yunani, orang dari segala bangsa. Bahkan orang merdeka maupun budak. Namun tatkala itu sudah terhisap menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, tidak ada lagi perbedaan. Saudaraku yang kekasih, kalau masih ada praktek pembedaan di dalam gereja, di dalam jemaat Tuhan, berarti kita belum memiliki gen yang sama, yakni gen yang datangnya dari Roh Kudus. Yang berikutnya, saudaraku yang kekasih, jangan kita itu saling menuntut. Menuntut agar orang lain memperhatikan kita, menuntut agar orang lain mengasihi kita, menuntut agar orang lain mempedulikan kita, menuntut agar orang lain menghargai kita, sementara kita tidak mau melakukan sebaliknya. Kesatuan tubuh Kristus adalah sebuah gerakan refleks, saudara, yang dikendalikan oleh otak kita, motor kita, dikendalikan oleh kepala. Demikian kita sebagai satu tubuh Kristus, maka tindakan kita adalah refleks, spontan. Kita tidak menunggu komando dari tangan, tidak menunggu komando dari kaki, tidak menunggu komando dari mata dan lain sebagainya. Namun semuanya itu refleks, saling mensupport satu dengan yang lain. Sehingga ada terjadi sebuah harmoni yang indah.
Apakah kalau kita berjalan, kita harus menunggu dulu dari mata? Menunggu dulu aba-aba dari tangan? Dari yang lain enggak kan? Demikian pula kalau tangan kita mau ngambil sesuatu, apakah kita menunggu dulu dari organ tubuh yang lain? Enggak kan? Semuanya itu sudah tergerakkan dari kepala, dari motor kita. Sebab itu permisi kata, tatkala seseorang yang sudah terganggu kesehatannya, misalnya saudara, permisi kata, orang yang kena stroke fatal, parah, maka di situ motoriknya tidak jalan. Maunya di kepala ini, motorik ini jalan, tetapi kaki tidak mau digerakkan. Maunya motorik ini, tangan ini meraih sesuatu, menggenggam sesuatu, tetapi tangan ini tidak bisa digerakkan. Karena apa? Have something wrong, ada sesuatu yang salah, sehingga tidak connect. Nah, demikian pula di dalam praktek kehidupan kekristenan kita. Kalau ada koneksitas, kalau hidup kita itu terpusat pada satu roh yang mengendalikan kehidupan kita, maka tindakan kita itu harmoni dan refleks, saudara. Kita tidak saling menuntut, kita tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, kita tidak saling menjelekkan satu dengan yang lain. Namun gerakan kita itu harmoni, saudara. Ya. Gerakan kita itu indah, sehingga setiap gerakan itu mensupport akan kelangsungan hidup kita. Sehingga hidup itu indah, saudara. Pada waktu kita istirahat, semua organ tubuh pun istirahat semua. Pada waktu kita beraktivitas, maka semua organ tubuh ini akan berkoordinasi dengan baik. Kalau tubuh ini sehat. Demikian pula kita sebagai satu tubuh Kristus. Kalau kita itu sehat di dalam Tuhan, maka hidup rohani kita juga akan sehat. Hiduplah saling mengasihi dan mempedulikan satu dengan yang lain dengan kasih yang murni, bukan untuk dipuji apalagi mencari hormat manusia dan apalagi mencuri kemuliaan Tuhan. Mari kita hidup saling mengasihi, mempedulikan satu dengan yang lain. Saudaraku, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Mari kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kita tetap mengupayakan kebersatuan, kesehatian satu dengan yang lain. Sebab itu di dalam media sosial saya seringkali menghimbau, siapa di antara saudara yang membutuhkan dukungan doa, membutuhkan support, silakan sampaikan ke saya. Tatkala ada tawaran-tawaran, ya berkat kasih, saudara, kalau kita memang dalam kondisi membutuhkan, terima itu dengan sukacita. Karena hakikat satu tubuh Kristus adalah saling mensupport, apalagi di tengah-tengah krisis saat ini, saudara. Ya, tidak ada kita tuh saling merendahkan, meremehkan, menghina satu dengan yang lain, enggak. Kenapa? Yang pertama-tama internal tubuh Kristus ini harus tercover semuanya. Itu yang saya rindukan, dan saya sebagai seorang gembala tidak mau mendengar bahwa ada salah satu jemaat Tuhan Gereja Salmasi Budiman ini sampai kelaparan, sampai berkekurangan. Sebab itu mari saudara sekalian, kalau seandainya ada di antara saudara, ya, sampai puasa terpaksa, ngomong, bilang, saudara, jangan malu. Kalau saudara malu di dalam grup anggota jemaat Budiman, silakan saudara nge-WA saya atau ngasih tahu siapa yang perlu ditolong sama saya, saudara. Sehingga kebersamaan kita, kesatuan kita ini semakin solid, bahkan di tengah-tengah krisis saat ini. Jangan sampai saya pesan, ya, media sosial ini kita gunakan hal-hal yang kurang baik buat ngerumpi, buat ngomongin
sesama kita, saudara kita yang lainnya. Jangan, saudara sekalian. Mari kita gunakan media sosial ini secara baik dan bijaksana, saling mensupport satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga kita hidup di dalam harmoni yang indah sebagai satu tubuh Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, sadarkan kami bahwa kami semuanya adalah satu tubuh Kristus. Dan gerakan kami adalah gerakan refleks, ya Tuhan, yang tidak tergantung dengan komando orang lain, namun kami boleh bergerak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga semua tindakan perilaku kami adalah memberikan support kepada orang-orang sesama jemaat satu dengan yang lain, bahkan orang-orang di sekitar kami. Sehingga namamu dipermuliakan, diagungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi satukan kami dalam ikatan roh yang sama, yakni Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, memberkati sedang jemaat Tuhan, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun jemaat Tuhan saat ini, dimanapun mereka berada ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Terima kasih jemaat Tuhan sudah mengikuti ibadah hari ini dari awal hingga pada akhirnya dengan baik. Dan kita akan tutup ibadah ini dengan doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Yang kedua kita akan berdoa untuk penanganan kasus COVID di Indonesia. Yang ketiga kita akan berdoa untuk seluruh gereja di Indonesia, khususnya di kota Bandung. Dan yang keempat kita akan berdoa untuk jemaat Gaya Budiman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk setiap waktu yang boleh Engkau berikan bagi kami. Untuk kami Tuhan boleh bersekutu Tuhan, walaupun hari ini kami bersekutu secara online Bapa, namun kami percaya Tuhan berkat-Mu Tuhan ada atas kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Bapa, untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jajaran pemerintah, dari mulai yang tertinggi Tuhan, dari presiden Tuhan, sampai yang tertinggi, sampai yang terendah Bapa, sampai di tingkat RT RW Bapa. Kami bersyukur Tuhan kami punya pemerintah yang ada Tuhan saat ini Bapa, dan kami bersyukur Tuhan jika Engkau Tuhan memberkati pemerintah kami Bapa, dan kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Bapa, sehingga Tuhan setiap apa yang diputuskan Bapa, apa yang menjadi kebijakan mereka Tuhan, tentunya Tuhan masih dalam perlindungan Engkau Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan jika hari-hari ini Tuhan Engkau memberikan Tuhan perlindungan bagi kami Bapa. Kami mau berdoa Tuhan secara khusus Tuhan untuk penanganan kasus COVID-19 Bapa di Indonesia Bapa, khususnya Bapa, dan juga di kota Bandung Bapa. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau menumpangkan tangan-Mu Tuhan di atas kami Bapa. Kami tahu Tuhan hati-Mu ada di bangsa ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan jika hari-hari ini Tuhan Engkau menunjukkan kasih karunia-Mu Bapa akan penanganan kasus Tuhan yang semakin baik Bapa. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang pulihkan Tuhan bangsa kami Bapa. Engkau yang berikan kekuatan Tuhan bagi setiap tenaga medis Tuhan, bagi mereka yang masih bekerja Tuhan, dan bagi mereka Tuhan pasien yang saat ini Tuhan dinyatakan positif Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, ada kesembuhan Tuhan di dalam Engkau Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan gerejawi Tuhan, untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, khususnya di kota Bandung Bapa. Kami bersyukur Tuhan jika kami Tuhan masih diberikan kesempatan untuk ibadah Bapa, walaupun online Bapa. Kami bersyukur Tuhan kami masih bisa bergereja Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan setiap gereja Tuhan, setiap pekerja Bapa, setiap mereka yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah Tuhan melalui pelayanan kami Bapa, nama-Mu boleh semakin dimuliakan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Gaya Budiman Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan setiap keberadaan hati kami Bapa. Kau yang tahu Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Kau yang tahu segala kesusahan kami Bapa, dan kami percaya Tuhan Kau tidak akan membiarkan kami Tuhan jatuh sampai dengan tergeletak Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan jemaat kami Tuhan yang saat ini mungkin dalam pergumulan Tuhan. Kau yang berikan kekuatan Bapa. Jika saat ini Tuhan ada jemaat-Mu Tuhan yang mungkin hari-hari ini Tuhan mengalami kekurangan Tuhan, Kau yang akan cukupkan Bapa. Dan jika saat ini Tuhan ada jemaat-Mu Tuhan yang mengalami letih lesu Tuhan, Engkau yang akan kokohkan Tuhan semangatnya Bapa. Engkau akan berikan semangat yang baru Tuhan, sehingga Tuhan di dalam Engkau Tuhan ada iman yang teguh Bapa, dan tindakan iman yang kami boleh lakukan Tuhan sebagai bukti kasih kami Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga yang memberkati setiap saudara-saudara kami Bapa yang berulang tahun Tuhan, ulang tahun pernikahan Bapa. Engkau yang tahu Tuhan setiap kebutuhan mereka, masa depan mereka Tuhan ada di dalam tangan Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita mengikuti akan ibadah online hari ini, kembali kita arahkan mata rohani kita kepada Tuhan. Kita pandang Tuhan di dalam kekudusan. Pastinya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dengan iman diberkatilah bakul tempat nasimu. Diberkatilah adonan tempat kuemu. Diberkatilah rumah tanggamu serta kebutuhan keperluan hidupmu sehari-hari. Diberkatilah kesehatan kekuatanmu. Dan diberkatilah dimanapun kau berada saat ini. Dan terima segala berkat rahmat anugerah yang datangnya dari Allah Bapa kita, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.